masing-masing. Contoh, mohon maaf, terus terang saja, di zaman sekarang, di bulan-bulan ini, di tahun-tahun ini, peluang besar bagi yang namanya tim ses, siapapun dari bawah sampai ke atas, peluang besar untuk memakan duit haram tersebut, tipu menipu dan bohong-membohongi satu sama lain. Tapi insyaAllah mudah-mudahan di daerah kita, termasuk kita sendiri, dijauhkan oleh Allah hal yang semacam ini. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, akilil haram. Uang haram, harta haram yang kita konsumsi akan menolak doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, apa penyebabnya doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa man kana fi qalbi ghallun aw hasadun lil muslimin. Barang siapa yang dalam hatinya mempunyai rasa ragu-ragu, ya ini garis bawahi, ragu-ragu, tapi ragu-ragunya karena duniawi. Ya, mohon maaf, kita kaitkan sedikit kepada zaman sekarang. Kita sudah tahu bahwa sebulan ini yang layak, yang bagus, menurut agama bagus, menurut tuntunannya oke. Tapi karena moni-moninya, karena kontrak politik, ya kita ragu dengan ini, berpindah kepada yang lain. Demi apa? Demi duniawi, demi kontrak politik, dan demi uang. Ini yang dimaksud dengan ghallun. Itu maksudnya. Ghallun au hasadu lil muslimin, dan mempunyai hasud dalam hatinya kepada seluruh kaum muslimin. Ke sini menebar hoak, kini menebar hasud, ini hasud, ini fitnah, ya. Ini dibilang ini dibilang ini. Penyakit orang sudah 50 tahun yang silam, kini dia baca. Dia umbar haib orang kemana-mana. Itu namanya al-hasadun. Hasud menghasud. Ini sebulan dihasud dengan sebulan, sebulan dihasud dengan sebulan. Selagi orang ini berbuat semacam itu, walaupun air matanya berganti dengan darah menangis berdoa kepada Allah, la ijabah, yang doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya mempunyai bimbang dan ragu karena duniawi, dan mempunyai rasa hasud dan sakit hati dan iri kepada seseorang. Terus yang ketiga, kita percepat saja. Yang ketiga kata Nabi, wa mukatsarul ghibah, orang yang suka berbuat ghibah jemaah. Sekarang pun peluang besar untuk berbuat riba. Duduk di sini riba, duduk di situ riba, duduk di rumah riba, duduk di warung riba. Kenapa? Ya karena zamannya sekarang. Orang kalau dipromotori, yang kalau tidak dipromotori oleh iman, di saat sekarang ini, di waktu-waktu ini, Masya Allah, peluang besar untuk melakukan perbuatan riba tersebut. Sedangkan dalam riwayat lain dikatakan al-ghibatu asaddu minaz zina. Ghibah itu ternyata lebih besar dosanya daripada zina. Ghibah itu, apa itu yang ghibah? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, apa itu yang ghibah ya Rasul? Kata Rasul menjawab, ghibah itu hal temanmu yang berbuat kamu ceritakan kepada orang lain, tetapi mereka tidak suka kamu ceritakan, tapi kamu ceritakan kepada orang lain. Kalau memang orang yang kami ceritakan itu memang itu perangainya, perbuatannya ya Rasul, kata Rasul jawabannya, kalau memang itu benar perbuatannya, itu yang ghibah. Kalau memang tidak itu perbuatannya, itu namanya fitnah. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi tiga macam ini yang besar sekali peluangnya. Ya, ini Nabi mengatakan doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengkonsumsi barang yang haram. Ya, makan haram, minum haram. Ya, termasuk pada saat sekini yang namanya si pemberi dan memberi. Si pemberi dan penerima dengan tujuan ada tertentu, dengan maksud yang tertentu, maka ini termasuk hukumnya kepada yang disebut yang nomor satu. Yang kedua, al-hasad, ya, mengadu orang, menebar hoak, hasad ke sana dan ke sini, ya, mempunyai keraguan hati demi duniawi. Asal itu ada dalam hati kita, ternyata doa tidak diterima. Yang ketiga, jamaah ghibah. Mari kita menjadi manusia yang cerdas dan pintar.
Jangan sampai yang namanya pesta demokrasi ini jamaah tidak bisa kita blokir. Ini memang sudah waktunya dan sudah saatnya. Ini sudah apa kewajiban kita. Ya, tetapi jangan sampai kita karena duniawi kita berpecah belah, kena uang 100, 200, 300 kita bercerai-berai, bertingkah, ya, berudu, bermusuhan dengan saudara, dengan karib kerabat karena uang. Ya, ini adalah namanya yang membuat kita sengsara di hadapan Allah dengan untuk meraih keuntungan sesaat. Ya, mari kita tidak dilarang kita itu untuk berbeda pilihan, itu hal yang biasa namanya demokrasi. Tetapi jangan sampai memutus silaturahim di antara kita. Apapun golongan kita, siapapun kita, jangan sampai putus tali silaturahim kita demi mengejar kenikmatan sesaat. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak bisa panjang lebar khatib sampaikan. Mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita bersama. Sekali lagi mari kita hindarkan perbuatan yang tiga ini supaya seluruh amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita pun insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kalau kita ngeyel, ya kita ngeyel dari hal yang tiga ini, ya, kalau kita tidak bisa mematuhi perintah Rasulullah ini, ya memang apapun risikonya wajib kita untuk menanggung dengan sendiri.